pagi, apel. Selamat pagi. Oke, thank you semuanya sudah kumpul, teman-teman. Terima kasih. Hari ini kita acara santai-santai. Kita berkumpul dalam gathering employee apel Palu tahun 2003 tanggal 28 Januari. Di sini anggota saya mewakili manajemen. Berterima kasih pada teman-teman semua tim Palu yang sudah berkontribusi dalam pencapaian sales, collection, OT dan sebagainya selama tahun 2022. Dan secara pribadi, saya pun juga sebagai kepala cabang di sini mengucapkan terima kasih atas support teman-teman selama setahun 2022. Walaupun memang kita tahu banyak hal yang kita hadapi, banyak hal perubahan terjadi di APR ini, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus jalani. Betul? Jadi sekali lagi kepada teman-teman, pengalaman yang sudah kita alami di tahun 2022, kita tinggalkan yang buruknya, kita lihat yang baiknya. Ke depan tahun ini kita berharap lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Dan sebagai informasi bahwa kita sudah canangkan resolusi 2003 ada 7 poin ya yang kita canangkan, dan juga kita akan diskusikan setiap rakor atau rapat antar tim setiap bulannya untuk pencapaiannya masing-masing 7 poin. Panas-panas ya Bang. Dan kita butuh support teman-teman, karena nggak mungkin hanya kepada divisi besar aja, tapi semua tim harus support. Karena ada bagian teman-teman di sana, ada hal-hal yang juga menjadi tanggung jawab teman-teman di situ juga, sebagai kita punya jabatan masing-masing. Ya. Dan kita berharap tahun ini semua menjadi baik. Sales kita tahun lalu 105%, tapi kita memang butuh effort teman-teman semua, terutama tim sales, untuk naikin omset. Ya. Naikin omset dari sekarang 6M, kita berharap tahun ini 7M. Ya, jadi kita naik 20% daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita tahun 2022 9% doang, 9,7, nyaris 10%. Nah sekarang tahun ini kita berusaha seperti tahun 2021 itu sampai 35%. Bisa ya? Bisa. Bisa, amin. Harus bisa. Oke, harus bisa. Nah terus kemudian kita canangkan moto kita dari tahun ini adalah gaspol, target 2023. Gaspol. Ya, jadi semua harus punya moto yang sama, tetap semuanya gaspol. Apapun ceritanya, susah atau tidak, pokoknya harus masuk target. Gaspol. Ya, tim PNG, Danun, tim Eser, semua lah, ya masuk target. Oke? Terus kemudian juga kita punya adalah One Team Apel Palu. Ya. Nah, di sini kita coba tunjukkan, kita mulai dengan One Team Apel dalam acara hari ini. Hari ini kita kumpul sama-sama. Ya, memang ada teman kita yang jauh, Pak Mulis. Minta maaf ya Pak Mulis, karena ini acara sudah disetting. Namun karena beliau ada keperluan juga nggak bisa hadir, tapi udah sampaikan sama saya juga sampaikan acara ini, beliau juga terima. Ya, jadi nggak apa-apa, kita sampaikan Pak Mulis ya, One Team Apel tetap sama-sama, kita bersama-sama bergandeng tangan. Ya saat ini kita sudah buktikan caranya kita hari ini, kita kumpul sama-sama terus kita berkontribusi dalam pemberian paket makanannya. Terima kasih semua ya, ini sudah ditunjukkan pada kalian semua, sama kita semua, bahwa kita kalau bersama-sama pasti bisa. Nah terbukti terakhir nih Pak Heri bos hati itu ya. Setengah mati tangkap kambingnya Pak. Ada bebek kere, ada sate, Lari-lari kambingnya. ada salad buah, ada apa lagi Pak Rijal ya? Pas dibakar meloncat juga ini. Air tebu dikasih panas dengan dikasih dingin. Kejar-kejar panas air kabur sampai Ya. Nah ini kan satu wujud kita kebersamaan kan. Kita nggak lihat nilainya berapa, dan juga kita nggak lihat dari siapa, semua kita bersatu. Nah, saya ajarkan ini ke teman-teman, sekarang kita mulai dengan seperti ini. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita bergandeng tangan bersama-sama pasti bisa. Ya, nanti ada proyek khusus
kita akan mulai lagi di Februari Pak Topik ya. Kalau kita bincang-bincang Pak Topik, kita siap-siap kita mulai lagi yang awal langkah pertama. Oh sorry, yang langkah kedua. Kalau yang pertama tuh malah tuh bikin rak, tapi nggak semua ya tim, tapi situ sudah wujud kebersamaan. Karena tim kuda sama tim sales masang rak rame-rame. Nah itu sudah tunjukkan wanti papel. Dua tak cabut buku itu. Sampai yang Ya. sampai jadi Tarsan di atas. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, ternyata bisa kan? Ada pasang baut, ada pasang bikin ininya, raknya. Nah itu sudah wujud yang bagus. Asal Nah, untuk gudang kita pokoknya fight memang. nah, Apalagi itu hari dia. kedua kali Nah, itu sudah wujud kebersamaan ya. Ini lagi acara hari ini juga wujud kebersamaan. Besok nanti tanggal 1 Februari ya atau tanggal 3 Februari kita juga akan wujudkan lagi kebersamaan, tapi semua tim. Nah ini juga sebagai wujud kita mulai dengan angka wanti papel. Jadi tolong sekali lagi kita rubah mindset ya, kita rubah cara pandang kita bahwasanya dulu itu kita mungkin ada yang kerja sendiri, ada yang kerjanya ya artinya nggak mau bersama-sama, tapi sekarang kita memang harus together bersama dan juga langsung eksekusi ya kan, kayak kemarin pasang rak bersama langsung eksekusi. Nah sekarang juga gitu kita coba sampai teman-teman eksekusi, ternyata luar biasa. Jadi terima kasih semuanya. Hari ini kita sudah nyatakan kebersamaan kita dengan bahwa wujud kita wanti mapel. Dari sekarang sampai akhir tahun ini tetap wanti mapel Palu. Ya, ada susah senang kita sama-sama. Ya, apalagi kita sudah wujudkan juga waktu awal kita bikin uang kas ya. Uang kas itu sebenarnya sudah wujud nyata bahwa kalian itu mau bersama-sama. Tinggal sekarang ini prakteknya. Sepanjang tahun ini kita praktekkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam tugas kita, tanggung jawab kita bersama. Ya, oke. Sebagai hal yang baik, ya kita bersyukur pada Tuhan. Terlebih selama tahun 2022, walaupun pandemi lewat, tetap kita diberi kesehatan. Itu yang penting. Ya. Nah, tapi kita juga harus jaga kesehatan, teman-teman. Tolong. Ya, kemarin sudah ada kita dikasih check up. Ya, tahun lalu kita dikasih check up. Nah, tolong itu juga dijaga kondisi tubuh kita, dipelihara, jangan sampai sakit-sakitan. Ya, nah kayak Selfie sekarang udah happy sekarang kelihatannya. Ya, dulu kan Selfie kan agak bagaimana gitu ya. Sekarang senyumnya serima. Ya, bersyukur kan? Berarti sudah wujud nyata kan? Sudah happy. Awas. Hati yang gembira adalah obatnya gitu kan. Nah, itu berarti harus senang-senang gitu juga gitu. Walaupun kejar target tetap happy aja, senang aja. Jangan dibawa susah. Ya. Nggak usah pusing. Ada kontainer datang masuk, happy aja. Itu selesai. Ya, kan? Ya gitu. Pusing ada obat. Kita bandasi collection happy, kejar targetnya, kejar omsetnya. Ya, begitu. Jadi wajib apa ya begitu, harus happy, harus tapi tetap fokus ya, jangan nggak fokus. Ya. Oke, jadi kita nggak lama-lama, nanti habis ini teman-teman mungkin kasih komentar 1 menit. Ya, masing-masing boleh mewakili apa sih yang teman-teman harapkan di tahun ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau memang kita wajib apel, berarti harus satu kompak dulu nih. Kemarin saya waktu di rakor juga sampaikan teman-teman kepala divisi. Kalau kita doang kepala divisi yang cuma fokus seperti itu nggak bisa. Harus sama semua teman-teman. Nah, kita kumpulkan ini ada satu harapan teman-teman apalah yang boleh disampaikan supaya kita dengar, supaya kita juga sama-sama. Oh iya, harapannya si ini, harapan ini. Oke, kita satukan semua ya. Jadi kita bergandeng tangan untuk mencapai harapan tersebut. Ya boleh? 1 menit aja, 1 orang, nggak apa-apa kan? Ya, terus habis itu baru kita doakan, kita berdoa sama-sama, kita berdoa sepanjang tahun ini juga berjalan bergandeng tangan bersama-sama. Juga nanti doakan juga Pak Baron akan pensiun ya, bulan Maret. Kita doakan supaya
berdoa bersama ya. Nah, habis itu setelah selesai acara ini kita baru makan bersama. Tapi sebelum makan bersama kita akan tampilkan makan bersih semua. Ya, kita gabungin. Nanti kita baru makan rame-rame di sini. Jadi itu kebersamaan kita wujudkan dalam makan juga. Ya, jangan rebutan, semua dapat pokoknya bagian. Ya, sate sudah banyak kan? Sate yang habis dulu kayak. Pokoknya kayaknya yang aku ini sate yang mau BBM ya, yang paling aku. Maka saya nggak beli banyak-banyak, saya beli yang bisa dibawa pulang. Apa itu Pak? Buah. Saya siap pokoknya. Tenang aja. Uang merah. Pokoknya kita berbagi semua. Jadi saya juga memberikan kontribusi juga sama. Ya. Tapi kita tetap happy, nikmati apa yang ada, bersyukur. Ya, kita bisa senang-senang, kita bisa nikmati berkat dari Tuhan juga, makan minuman. Ya, kita bersyukur lah semuanya tersedia dengan baik. Oke. Yang terakhir teman-teman, ya saya cuma berharap begini. Kalau namanya kita bekerja pasti sudah senang kita alami, betul ya. Nah, cuma dalam hal pekerjaan, teman-teman sekarang ini kita harus hadapi namanya perubahan yang cukup jelas di depan mata kita. Ya. Sekarang ini kalau pemerintah bilang krisis global dan segala macam ya, kita harus hadapi itu. Kalaupun APL juga mengalami hal-hal perubahan, berarti kita harus hadapi itu. Ya. Nah, sebagai wujudnya teman-teman, saya cuma hanya pesan, tetap kita jaga kondisikan pekerjaan kita dengan baik, berikan yang terbaik. Ya. Apapun pekerjaan kita masing-masing punya tanggung jawab, tapi berikan yang terbaik. Karena apa? Itulah kontribusi kita di perusahaan ini. Ya. Karena kalau perusahaan ini hidup dan sehat, kita juga tenang. Kita masih terima gaji, masih dapat insentif toh. Nah, kalau nggak sehat, ya teman-teman lihatlah banyak perusahaan yang sudah tika dan sebagainya. Nah, itu kan nggak sehat. Nah, jadi makanya saya berharap teman-teman juga berkontribusi, berikan terbaik sama perusahaan. Jangan lihat sayanya, lihat perusahaannya kita. Karena kita bernaung di perusahaan APR ini. Teman-teman bersyukur berada di perusahaan yang paling besar di Indonesia. Ya, kalau Anda lihat itu offsetnya sekarang aja udah 20 triliun. Bayangkan 20 triliun kalau bayar pajak berapa tuh di Indonesia? Ya 11% berapa tuh? Banyak Pak. Kayak itu. Ya, dibagi aja apa untuk negara kita jumlah penduduknya 270 orang. Bagi aja tuh pajaknya kita untuk 270 orang. Kebagian berapa? Jadi kita bersyukur berada di perusahaan yang besar. Ya. Jadi jangan ragukan lagi. Anda kalau kerja di APL bangga dong. Di lapangan sama keluarga sama teman-teman bangga bahwa kita kerja di APL perusahaan besar, berarti. Ya kan? Yang baru masuk kayak Roni atau Roy, Anda terus bangga berada di perusahaan ini. Ya. Jadi itu saya mengajak teman-teman, ayo kita tetap banggakan diri kita bahwa kita bekerja di perusahaan ini yang baik dan sehat. Mari kita tunjukkan, buktikan bahwa kita berkontribusi sama perusahaan ini. Berikan terbaik. Ya. Jadi teman-teman, jangan lagi, jangan bingung lagi, jangan saksi lagi kalau dengan APL. Pokoknya kasih yang terbaik. Ya. Kalaupun ada pekerjaan yang memenangkan atau mungkin pekerjaan yang membuat kita harus sampai target begitu, itu hadapi. Karena kita berikan sama perusahaan supaya perusahaan ini hidup, supaya perusahaan ini sehat. Ya, itu yang kita harus wujudkan. Jadi saya mengajak teman-teman semua, ayo kita buat tim APL Palu, kasih yang terbaik untuk APL supaya APL ini tetap eksis. Kita juga pernah di APL di perusahaan yang lebih bonafit dan juga memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Amin. Amin. Oke, sebagai wujud syukur kita, mari kita berkata-kata satu orang 1 menit kesannya untuk Rahmat Palu dan harapannya untuk ke depan seperti apa. Ya, mungkin kita muter dari sebelah kanan dulu ya. Iya, betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya kesempatan memberikan baru pada saya untuk menyampaikan kata. 1 bulan lagi sudah selesai. Terima kasih. Ada imajinasi saya. Ya, Kata-kata mutiara dulu. jadi Pajak, sudah pajak, tidak pajak, terasa, pajak. Pak. Saya ini sudah 15 tahun di sini. Jadi tinggal menunggu Cincin. kalinya. Kode. 7 tahun. Sertifikat Diganti piagam sekarang. Ganti piagam ya? Oh, bukan kelas ya. Cuma pengumuman saja. Jadi saya sebelumnya ini beberapa perusahaan saya saya geluti gitu ya, dan saya masuk di sana. Cuma yang paling lama kelihatan di APL ini ya, 15 tahun. Ya, kalau memang ditakdirkan ya bisa jadi seperti Pak Baron ini ya, bisa lulus dengan bagus di APL. Ada beberapa hal yang mungkin saya banggakan di APL ini ya, yang tidak ada di perusahaan sebelumnya. Ini yang membuat saya bisa bertahan dan bisa berusaha untuk berprestasi sebaik-baiknya. Di SOP-nya itu ada satu di mana kita semua harus izin kecuali ibadah. Ini satu poin Pak bagi saya yang tidak ada barangkali di perusahaan bagaimana. Ini yang membuat saya lebih lega gitu ya. Jadi kita bebas ketika kita izin ibadah, bahkan acara-acara kedukaan apa itu tidak ada kesulitan di situ. Dan justru itu kita dari situ mendapat kebebasan itu malah ada tanggung jawab. Saya ini harus betul-betul menyelesaikan kalau memang kewajiban ibadah saya sampai di sini ya sudah. Saya harus segera kembali ke kantor karena sudah diberikan fasilitas seperti itu. Dan mungkin bahkan kalau memang tidak ada mungkin bisa jadi kita mencuri waktu gitu, karena tidak ada sama sekali. Tapi karena ini ada, justru di situ ada tanggung jawab. Kita harus menyelesaikan dengan cepat kegiatan kita, ibadah kita, agar kita bisa kembali lagi bekerja. Dan selanjutnya selama 2022 ini ya, alhamdulillah ya, doa kita semua itu dikabulkan ya. Walaupun ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, ya. Terutama collection ya. Ini sebenarnya saya punya tips ya, kalau teman-teman mau. Ini istilahnya jalan langit. Selama ini apakah teman-teman tidak mendoakan obat kita itu rezekinya lancar? Doakan mereka lancar. Bahkan kalau waktu menagih tidak dapat pun doakan dia, mudah-mudahan rezekinya lancar, dia bisa beli lagi dengan apa ya. Kalau sudah beli lagi dengan apa itu bayar dulu kan begitu. Ini jangan karena kita sudah berpengalaman Pak di bidang Pak. Ketika kita jujur dengan orang, Pak, barangnya Bapak ada di sini gitu ya. Itu suatu saat ada outlet lain yang ngaku barang Bapak lebih di sana. Ya, betul. Bukan outlet yang sama, tapi outlet yang lain. Itu mungkin dicoba lah atau akan mungkin sampaikan langsung saja kalau memang tidak sanggup membayar, doakan saja langsung mudah-mudahan ya. Kita doakan Pak, saya mewakili APL mendoakan Bapak rezekinya lancar semua biar bisa beli lagi dengan APL. Maksudnya beli lagi itu kemarin Adika tuh. beli lagi itu maksudnya Saya sudah baru bisa beli lagi. ramai itu. Ramai baik. Ramai sekali doanya Pak. Ya siapa tahu Diceramain dengan sekali tambahan doakan ini siapa tahu kan namanya hati kan hatinya orang ini Pak. Ya. Bisa jadi dia punya uangnya ini tapi tidak mau dia ngambil ke APL. Bisa jadi ada uangnya. Tapi kalau hatinya ditutup, alas biarlah yang lain urusan ke APL saja dulu. Umpamanya begitu. Itu mungkin salah satu lah mudah-mudahan bisa menambah. Itu saya mungkin tahu dari saya penyampaian 1 menit dari saya. Terima kasih. Oke. Lanjut kami dari Pak Topi sudah ditawari. Ya. Terima kasih kesempatannya, Pak Rizal sangat menyentuh ya. Saya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekalian. Jadi teman-teman apa yang disampaikan Pak Rizal sepertinya sudah Oke. Baik, jadi yang mau saya sampaikan bahwa memang selama berada di APL tentu ada kedewasaan berpikir juga gitu. Dan keikhlasan sih.
karena kalau Selelah semuanya mana kita itu yang apa Ada dapat ini, kita dari dalam, memang beberapa hal tidak sepenuhnya dapat tersampaikan gitu. Tapi itu lagi bahwa seperti halnya perusahaan ikhlas ya menempatkan kita di sini, menerima kita dengan segala kekurangan, begitu pula kita itu. Jadi memang ada hal-hal yang memang kita kadang tidak tersampaikan harapan kita, tapi kita juga tahu gitu, bahwa dari sinilah ya sumber tinggi kita datang. Sekarang sampai saya pribadi bahwa dari sini ya Allah memberikan saya rezeki, dan dari sini pula juga kalau bisa dibilang ya tidak bisa dinafikan bahwa ini keluarga kedua, walaupun kita suka tidak suka keluarga kedua, karena lebih sering saya melihat Wadir Nur mungkin ya, daripada ibu di rumah gitu, karena di sini 10 jam misalnya. Atau ada yang tunggu gitu. Jadi memang ya kalau kita bagi waktu memang sudah tahu lah, misalnya 8 sampai 7 jam kita istirahat, bagi 2 itu lebih banyak diambil jadinya, atau kelompok kedua. Beda Pak, Ya. ini lihat biasa, di rumah lihat nafsu. Jangan kalau gitu namanya. Nanti apa yang bisa sampaikan teman-teman bahwa yang saya sampaikan bahwa di dalam lubuk hati mungkin sudah mulai dipasang pola pikir bahwa harus ikhlas dan bersyukur ya, karena dengan itu semua hal mungkin bisa sedikit mengurangi gitu apa yang jadi beban kita gitu. Dan kembali lagi Pak, tema tahun ini memang anti mafia. Memang dari dulu memang saya kepikiran terkadang individual itu lebih tinggi di dalam hati kita, padahal ketika kita jalan sama-sama dan sedikit menurunkan ego itu bisa jalan gitu, satu hal yang tercetak ya. Karena ini langkah awalnya mungkin ya, karena saya lihat positif dari Bapak, saya perhatikan bahwa ada hal yang Bapak mencoba di tahun ini, dan mungkin mudah-mudahan kita jadi satu hati untuk KPU dan berjalan bersama ya, tidak ada lagi individual ya, misalnya kemarin saya si A si B, kalau yang ini minta ini bukan urusan saya, mudah-mudahan tidak ada lagi seperti itu ya. Karena pribadi saya kadang-kadang kepikiran begitu, ngapain saya bantu dia, tidak bantu saya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi syukuri ya, syukuri ikhlas ya, karena kita berada di kapal ini sama-sama, dan kalaupun kita nanti bersandar, keluarnya juga dengan cara baik-baik gitu. Jadi seperti itu dari saya ya, lumayan 2 menit 40 detik. Harapan saya semoga teman-teman sehat selalu ya, rezekinya lancar ya. Amin. Yang ini yang terakhir terus ditambah ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teguh. 3 menit. Sudah mau bikin 3 malam itu. Bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siang, sore, malam tidur. Ya, pesan dan kesan di tahun 2022 ambil pelajaran yang terbaik dan tinggalkan yang buruk. Pesan untuk yang sekarang sampai nanti di akhir Desember 2023 tetap semangat, sehat selalu. Itu aja. Makanya kalau 3 menit nggak apa, ada yang kurang lagi kan? Kontribusinya itu. Iya. Silakan Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mungkin dari saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih sudah setahun, hampir setahun lagi Up suaranya di up. Dan kayak gudang. Ucapkan terima kasih banyak sudah diterima dengan baik di sini, banyak belajar di sini. Mungkin dari saya harapannya apa yang kita rencanakan di tahun ini, apa yang kita targetkan di tahun ini, baik secara pribadi maupun bersama-sama bisa. Amin. Apa itu bro? Amin. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wih, mantap. Kepala ikan. Ikan kepala sawah. Kita jodoh juga ya, Bos. Lanjut. Oke, Jul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama saya terima
dimana yang saya sendiri mungkin dari semua cabang APR untuk Danon hanya saya sendiri yang bisa tiap hari ke APR, yang cabang lain itu tidak pernah bisa untuk hari-hari ke APR. Terima kasih, saya sudah dianggap sebagai keluarga di APR. Sudah 2 tahun saya berkantor juga di APR. Terima kasih atas support-supportnya dari teman-teman semua yang sudah support. Pokoknya yang terbaik untuk APR. Sukses selalu untuk teman-teman semua. Intinya kebersamaan di APR itu sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas saya kalau bukan usus turun. Ya, semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kesan pesan saya cuma satu, ya, terima kasih sudah bisa menerima saya menjadi pengurus besar APL yang jujur dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2022 saya bekerja, baru ada perusahaan seperti ini. Budaya perusahaan yang saya temui di perusahaan sebelumnya tidak ada seperti itu ada di APL, bedanya luar biasa. Kasih amplop. Semoga bisa sukses di tahun ini. Apa yang sudah dicanangkan sama kepala cabang, target yang di depan mata kita harus capai, baik dari sisi sell out, sell-in dan collection. Kita harus bisa dan pasti bisa. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ini. Terima kasih untuk Mario yang sudah tadi dan untuk teman-teman yang lain saya banyak terima kasih juga karena sudah selama saya di APL sudah sangat membantu dalam pekerjaan saya, baik saya waktu di dalam kota maupun di luar kota. Saya selama di APL Jujur pada intinya saya pribadi nyaman di kerja di APL dengan lingkungan yang saling mensupport antar divisi. Waktu di tempat kerja saya sebelumnya, apalagi waktu di dunia leasing, itu luar biasa kerasnya. Antara teman saya waktu makan. Jadi beda jauh dengan lingkungan waktu di sebelumnya APL. Ya harapannya semoga di tahun 2003 ini saya pribadi bisa lebih baik lagi dari 2022, terutama untuk APL khususnya. Mudah-mudahan di 2023 target yang diberikan dari kantor pusat bisa tercapai. Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, lanjut. Ya. Didi. Mau nyanyi dia. Baca saja. Campur sari dulu. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat begitu. Oke, sebelumnya terima kasih buat Pak Rio dan Pak Baron yang selama ini terus mendidik saya sebagai karyawan APL yang masih ibaratnya kalau dari sales masih junior, masih bawah sekali. Jadi naik toh dari harusnya apa lagi? Pengalaman saya di APL itu kan dari gudang, jadi apa yang
dia. Jadi pola di gudang dengan di sales pasti beda. Yang di gudang kan hari-hari yang kita bertatap muka dengan berdamai, tapi barang terus, jadi otomatis ibaratnya mulutnya bisu gitu. Ya. Kalau sales benar hidup. Jaga-jaga. Terus ada pengalamannya dari barusan sampaikan selama ini bisa saya bawa ke lapangan menjadi salesman. Contohnya biasanya katanya menurut dia kalau kita membantu orang, mempermudah orang, pasti akan bermudah juga untuk kita. Tapi saya coba, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Ya, berhasil. Betul ini, enggak bohong, serius. Oke, itu saja sepertinya pengalaman saya yang alami, jadi saya lanjutkan. Harapan itu tahun ini apa? Harapan. Harapan tahun ini. Apa itu? Harapan 2023. Oh, harapannya. Ya. Harapannya untuk tahun ini APL cabang Palu harus lebih apa ya? Strike and rest. harus semangat lagi supaya target yang tahun ini bisa tercapai. Karena ngeri-ngeri luar biasa nih target tahun ini. Harapan pribadi mas. Harapan pribadi menggantikan Pak Baron. Iya. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya mendingan optas aja. Oke, itu saja Pak. Merendah sih, merendah. Tidak, betul. Lewat waktu meliput ya. Pakai tripod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Mungkin secara pribadi dan secara divisi, memang 2022 menurut saya memang hal yang berat ya. Di dalam finance sendiri begitu banyak perubahan di 2022, mulai dari proses penutupan perbankan yang begitu cepat yang mengakibatkan begitu banyak impact ke customer, kemudian juga peti cash berubah juga di dalam sistemnya kita. Yang terakhir ini adalah cashless secara internal APL, itu pun membuat tim di kubu internal finance sendiri cukup agak kocak-kacir juga sih. Tapi alhamdulillah sampai di detik ini kita mampu menjalani ini semua, dan saya juga tetap berterima kasih kepada tim saya yang begitu sebenarnya kita tuh jalannya cepat gitu kan, jalannya cepat, APL-nya cepat, kemudian teman-teman juga begitu support untuk percepatan ini gitu. Sekali lagi terima kasih, dan harapannya di 2023 sebagaimana yang dicanangkan Pak Rio adalah One Team APL, kita pun juga akan tetap support untuk semua tim, terutama juga tim sales ya. Tim sales bisa mendukung kita dari sisi collection, bisa lebih kita berkolaborasi dan bekerja sama, dan akhirnya kita akan menghasilkan satu gol yang luar biasa nanti di 2023. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebrasi. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Suara call center. Ada yang bisa dibantu. Mungkin akan ada perubahan, dan lambat atau cepat saya akan terjun langsung ke call center dengan training yang akan diadakan. Pak Rio sudah mengetahui. Memang kita tidak bisa untuk tidak terjun ke call center, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ke situ, karena selama ini memang perhitungan insentif saya tidak pernah dapat karena tidak main di call center, dan saya mengharapkan support dari teman-teman. Mungkin tahun ini bila saya sudah terjun ke call center, banyak orderan yang manual di sini, saya akan arahkan ke call center supaya kita berjalan seimbang, karena ada target-target yang harus kita penuhi. Di tahun ini kalau SS cabang bergabung itu 7.500
Jadi Luar biasa. harapan saya mengharapkan teman-teman mendukung saya karena juga ada perubahan ya untuk PKM offline. Itu ada yang sama-sama kita sudah training dari SS dan salesman semua dan PM. Karena perubahan itu harus kita ikuti. Adapun hal-hal yang lain, saya tetap mengharapkan support dari Pak Rio, teman-teman sales, gudang yang sering berkaitan dengan pekerjaan saya. Dan harapan saya di tahun 2023 ini apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan semua tercapai. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan dan memohon supaya kita semua sehat-sehat dimampukan dalam menjalani pekerjaan yang diberikan. Terima kasih. Next. Semenjak. Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang menjelang makan. Kayaknya sudah lapar nih. Saya secara pribadi berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung dalam hal pekerjaan. Mungkin dulu saya awal masuk di APL, bukan APL, Wigo. Mungkin saya orang yang pemalu. Asik. Bagi teman-teman sales. Jadi pemberani sekarang. Yang paling rewel. Jadi mungkin saya secara pribadi minta maaf sama teman-teman semua. Mungkin ada yang kata-kata yang memang secara tidak sengaja. Kadang saya dalam hal pekerjaan, karena dituntut dalam hal pekerjaan, makanya saya melakukannya juga. Tapi jujur, hati saya tidak begitu. So jago kaset Harapan ke depan, semoga kita semua tim saling mendukung. Jadi APL ini semakin besar di Kota Palu. Amin. Itu juga kepala cabang kami semakin bijaksana. Untuk itu terima kasih saya ucapkan selamat siang. Jadi saya. Ya ini kok. Ayo. Saya nggak tahu apa yang mau diucapkan. Ayo. Nur. Jangan nyanyi. Dan selamat siang. Saya bikin salad buah. Kakak saya hijem Pak dari Ibu Nasi dengan sama Kak Selvi. Karena semua sudah diwakili dan teman-teman sudah tahu. Tapi ada harapannya saya. Harapan saya teman-teman kedepannya bekerja lebih kompak. Maksudnya bantulah kami, terutama kami tim finance. Sekarang kan dengan banyaknya perubahan yang tadi Bu Natsi sampaikan kayak perbankan, semuanya kan sudah berubah. Jadi teman-teman juga harus berubah membantu kami supaya kami, terutama kami yang di bagian finance ini sangat kesulitan kalau teman-teman tidak kompak, terutama teman-teman salesman yang di lapangan. Harapannya kedepannya janganlah telat-telat pulang. Boleh kan disampaikan Pak di sini? Harapannya on time lah, sesuai dengan aturan supaya kita juga maksudnya merasakan hal yang sama seperti kalian, maksudnya bisa pulang cepat, begitu tidak harus menunggu. Kalian pulang, kami masih menunggu di sini sampai sore. Kasihanlah kami, maksudnya dong. Kasihani. Harapannya kita bisa bekerja sama lah dengan baik. Mungkin itu saja Pak. Saya pulang malam terus kan. Gitu. Makanya jangan pulang malam. Makan. Nungguin ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk dari saya, mungkin saya bahas saja pencapaian di tahun kemarin terkait bahasnya. Saya cuma terima kasih kontribusinya teman-teman
2022, terutama terkait sustainability kemarin. Alhamdulillah kita menang, dapat reward juga. Kemudian terima kasih untuk LMS-nya, on time, tepat waktu. Meskipun agak telat-telat dikit, makanya dari itu untuk 2023 saya minta teman-teman lebih fight lagi terkait ada LMS, jangan melihat dari deadline-nya, lebih on time. Kalau ada kegiatan, ayolah kita sama-sama, kerjasama, kolaborasi, ditingkatkan. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih sama-sama. Video ya, kapan? Oke, selamat siang teman-teman semua. Tahun 2002 itu memang agak berat. Memang dari sisi sales memang agak berat. Berbeda dengan 2001 sebelumnya, itu kita mudah sekali memang dapat sales. Tapi di 2002 kita punya target yang lumayan tinggi. Cuman untuk PNG sendiri tahun 2002 itu bisa kita achieve. Itu berkat teman-teman semuanya yang membantu. Tahun 2003 ini banyak bahkan lebih berat lagi kayaknya. Karena kita tahu sendiri sama-sama sales itu Enceval itu memang luar biasa. Kompetitor kita itu memang satu itu memang luar biasa. Tapi saya percaya tahun 2023 ini APL ini punya strategi khusus untuk untuk meningkatkan sales kita nanti di 2023 ini. Terutama dari sisi kompetitor ini memang yang luar biasa. Hampir di semua lini dia punya sigat. Jadi itu saya rasa, tapi tidak perlu khawatir. Saya percaya APL ini punya trik-trik khusus. Kita di cabang tinggal melaksanakan saja. Ya, sampai itu sekian dan terima kasih. Video aslinya Barson itu punya motivasi. Makasih ya. Tersentuh saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Pak Yo atas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman semua, memberikan waktunya untuk memberi pesan dan kesan selama bekerja di APL. Terus terang, saya kalau paman lihat tadi dari saya hampir 17 tahun lebih, itu bukan hal yang mudah untuk seorang salesman. Jadi saya sudah, mungkin Bapak lebih senior dari saya untuk dari sisi sales. Ada fase-fase memang pengalaman saya. Kalau kita bekerja di sales itu kadang malas ya, kejar target, pricing dari pusat, pricing dari bos. Tapi setelah fase-fase itu kita lewati Pak, ternyata enjoy. Memang kita kan belajar karakter orang. Jadi apa yang saya alami, kenapa saya sampai bertahan di sini Pak? Ya seperti itu. Terus terang APL beda. Apa yang kita kerja semua transparan Pak. Kita kerja ini sesuai porsi masing-masing. Jadi saling membantu, yang seperti Bapak sampaikan ibarat rantai saling mengikat. Tidak bisa lepas dari itu rantai itu. Apabila lepas, maka perusahaan itu akan goyang juga. Ya kira-kira itu Pak. Terus terang seperti yang kita tahu tim sales ini ujung tombak. Menurut saya Pak, mata untuk penilaian konsumen kita, outlet kita pasti di salesnya. Performa kita baik ke outlet itu akan membawa nama cabang itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Karena kita yang hadapi face to face dengan outlet, komplainnya outlet, bagaimana marahnya outlet. Jadi untuk tombaknya pasti larinya ke sales juga. Kita bagaimana caranya menyelesaikan seperti yang Bapak sampaikan, menyelesaikan persoalan itu. Kalau bisa jangan dilemparkan ke kantor. Kalau kita sudah tahu tujuannya, hasilnya itu kita langsung putuskan di situ. Kita selalu berpikir kita kerja untuk perusahaan, bukan untuk outlet. Jadi jangan selalu berimbang begitu. Kita edukasi.
Tidak edukasi betul. Jadi kita selalunya kalau ada bukan saya anggap itu saya teman-teman lain selalu selesai PPP bulan. Iya Pak di kantor itu jangan kita digaji perusahaan kita digaji belok. Iya ini masukan. Jadi bagaimana kita komunikasi? Jadi kita jangan kita bagaimana aturan seperti yang kita sampaikan hasil rakor kita terapkan. Memang ada perlawanan, tapi minimal pesan saya, outlet itu tahu maksud kita dulu. Jangan selalu kita belum utarakan kemauan kita, dia sudah utarakan kemauannya. Kalau dia tahu sudah aturan kita, pelanja pasti akan ikuti. Dan memang seperti itu. Betul. Dan semua masalah apapun dari admin, dari gudang, dari apapun larinya pasti ke sales. Sales yang selesaikan. Mau pelunasan, mau transferan kurang, larinya kemana? Sales. Justru saya bilang, justru itu kita minta kekompakan. Tinggal kita minta arahan, ada big boss, Pak, ini kendala. Sengaja biasa saya belajar yang Pak Rio selama ini di Jawa Baru. Kenapa selalu mengikuti arahan Pak Rio? Ada fase-fase Pak Rio mungkin triknya Bapak yang belum sampai ke sana. Selalu kita biasa kerjakan saja dulu. Apapun itu mau dinas, mau rumah sakit, kerjakan saja dulu. Pak Rio pasti ada cadangan trik berikutnya setelah itu tidak selesai. Dan memang gitu. Betul tidak Pak? Dan kita jalani dan ini bukan mulut-mulut. Nah, memang kejadiannya begitu. Ini kalau kerjakan dulu sini, setelah itu menghadap direktur, ada fasenya memang. Kalau setelah administrasinya sudah selesai, tidak perlu ke direktur. Mantap ke direktur. Dan memang itu kita kerjakan dan memang 90% berhasil. Jadi itulah. Jadi terutama itu Pak. Ya kesan saya seperti tadi yang saya sampaikan. Pesan saya untuk ke depan memang seperti Bapak sampaikan pertama, sales utama. Larinya ke tim sales. Sales naik, semuanya akan naik. Ya kan Pak? Sales. Dan itu kita tuh optimis, jangan dulu menyerah. Gas saja sesuai motor. Gasul. Ya. Ada kendala itu tidak bisa disamaratakan. Kita kelompokkan kendalanya. Jangan disapurato gitu. Jadi apa yang kendala sedikit kita selesaikan. Yang seperti tadi itu belajar karakter, outletnya itu juga. Apalagi yang kelas A ini jangan dipoles, dikit. Apa dia punya hubungan, komunikasi jangan putus. Pesan saya itu saja. Betul ini. Apapun teman-teman mungkin ada sedikit, ada teman-teman. Apapun dari outlet feedbacknya, jangan di planning apa WhatsApp, telepon kah? Kalau ada dia menelpon, telepon balik. Perhatian pun mereka itu dari outlet hal sekecil saja, mereka feedbacknya ke kita itu. Karena kita sayang hati membuat kita sekarang Pak. Terus terang ini kita sales karena seperti Hans sampaikan tadi, kita tidak seperti dulu karena banyak produk-produk yang di luar distributor itu yang masuk di kita, yang mengganggu kita istilahnya. Jadi seperti tadi saya bilang, kalau kita senang sudah di kita, biar dia produknya tetap diambilnya di kita. Ya, itu sekarang kan kita utamakan sales, terus collection, kekompakan terutama Pak. Selama ini sudah berjalan baik, bagus. Komunikasi jangan putus, itu terutama. Apapun kendalanya itu komunikasinya jangan putus supaya masalah di lapangan itu selesai. Ya, terbuka semua. Jadi seperti saja Pak, saya punya visi dan itu semoga di tahun 2023 ini terutama kita sehat-sehat semua. Amin. Ya, apapun kita punya keinginan tujuan kalau sudah sehat, semua ibarat sate, dia belum dibakar, belum masak. Kalau saya sehat, kita bisa mencapai target di Desember, bisa ketemu lagi Pak. Itu yang momennya Pak. Bisa ketemu lagi cuma sehat. Nanti tiba-tiba kita 2003 kemana Hans? Oh ada Hans di puskesmas. Ada repot. Tiap hari masuk puskesmas. Itu yang penting sehat. Semoga tujuan kita bersama selalu yang positif, optimis terutama. Optimis bahwa apa yang kita tuju, yang kita lakukan, kita tercapai. Bismillah saja. Selalu, jangan selalu maksudnya memudahkan orang seperti Gini bilang tadi. Apalagi kita memudahkan feedbacknya Pak, betul.
kita itu bukan sloganan saja, memang apa yang kita berikan kepada orang pasti baliknya ke kita juga. Jadi kita selalu berbuat baik, komunikasi, adapun kendala-kendala itu selalu diambil dengan kepala dingin. Jangan kita bilang, tidak, karena ini kita satu tim. Komunikasikan saja, pasti ada jalan keluarnya. Mungkin itu saja Pak, semoga kita semua sehat dan mencapai target di 2023 dengan 100%. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, calon kepala desa. Terima kasih. Mungkin saya tidak panjang lebar, selesai Pak. Pendek saja, 2 kali juga. Mungkin tidak beda jauh dengan teman-teman yang lain. Saya cuma sampaikan bahwa berterima kasih sudah diterima di APL ini, karena perusahaan ini kan bergerak di bidang kesehatan, secara tidak langsung mungkin kita telah membantu orang banyak. Mungkin cuma itu saja sampaikan Pak. Subsidi siap. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena saat ini masih beri napas kehidupan. Baik. Saya di APL ini sudah 12 tahun Pak. Jadi suka duka itu banyak yang saya temui. Sukanya itu ya seperti ini, kebersamaan yang terjalin antar keluarga APL. Dukanya itu banyak Pak. Ya dari gempa sampai COVID, sampai saya juga kena Pak dengan teman-teman yang lain. Itu dukanya itu Pak. Terus kesan saya di tahun 2022 itu 2022 kesan yang tahun 2000 tahun lalu itu maksudnya kolaborasi antar tim itu sangat baik Pak, saling membantu yang dalam kota maupun luar kota. Contohnya tim PSL itu kayak berkas-berkas orang yang dalam kota yang buat kirim keluar kota, itu maksudnya kolaborasi yang baik Pak. Terus yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Rio yang sudah memberikan motivasi yang baik untuk kita di APL ini. Dan yang ketiga, saya berterima kasih ke Pak Baron atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada saya. Selalu diberikan kemudahan lah, diajar tentang yang baik, cara mengcover outlet, cara mengeksekusi program-program yang diberikan tim DPR. Untuk selanjutnya pesan di tahun 2023, semoga kita semua sehat-sehat Pak. Amin. Karena kalau tiada kesehatan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Heri bilang Pak, kalau dia sate itu Pak, kalau saya bebek, kalau tanpa bumbu nggak ada rasa. Asik. Oke, sekian Pak. Terima kasih. Balas lagi. Harus pantun. Saya melangkai Pak Baron ini. Kenapa? Ngomongkan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tahun ini alhamdulillah bersama APL sudah 1 dekade. Jadi 10 tahun bersama APL itu banyak memang suka duka yang saya dapatkan secara pribadi. Mungkin diawali dari open recruitment saya di tahun 2013. Itu saya masih ingat betul, saya rapel gaji itu nanti bulan ketiga saya bekerja di APL. Ternyata itu hanya ada kesalahan administrasi saja MCU. Sempat berpikir, gajiannya ini kapan nih? Ternyata
hadir apel, alhamdulillah ada tabungan lebih juga. itu mungkin senangnya. Kalau untuk suka duka lainnya itu mungkin sama dengan teman-teman, tapi di APL di lapangan itu kami betul-betul merasa sangat eksklusif, Pak. Kalau bertemu dengan teman-teman sales yang sama-sama di tingkatan PBF, tidak berbicara lokal, itu mereka memang melihat kita selalu lebih dulu untuk eksekusi, baik itu regulasi APL maupun pemerintah. Makanya kita juga kadang itu edukasinya bukan cuma ke outlet, ke teman-teman PBF lain juga tanya-tanya ke kita. Bagaimana SSP, bagaimana penanganan returnya kalian, apakah sudah melakukan 11%, itu inspirasinya di APL. Jadi memang bangga sekali juga kita sebagai The Blues ini, baju biru di lapangan. Ada kebanggaan. Kemudian hal-hal yang seperti ini juga membuat kita selalu ada semangat lebih karena disupport dan memberikan gizi yang lebih. Padahal tambah kenapa jadi utama sudah? Mungkin harapan saya, Pak, harapan saya di tahun 2023, karena saya tahu persis APL itu setiap tahunnya selalu ada surprise. Setiap tahun itu berbeda apa yang kita mau capai dan tantangannya, terlepas dari yang tidak kita rencanakan. Tetapi apapun itu menjadi wajib bagi kita karyawan APL untuk membesarkan sama-sama nama perusahaan APL ini. Sehingga bersyukur dan ikhlas itu Sate apa? Kambing muda. Tapi punya bersyukur dan ikhlas itu menjadi satu keharusan di kita, karena ya ini dapur kita, belangannya kita. Jadi yakin segala yang kita lakukan itu akan sampai, karena setiap proses tidak mengkhianati hasilnya. Amin. Mungkin yang terakhir kesannya itu dalam sekali, ibarat TikTok. Lah kok enak, lama-lama kok tambah enak. Kira-kira begitu di Jadi surprise-surprise-nya APL itu selalu memberikan jawaban terbaik untuk karyawannya. Tiap tahun kita naik gaji, tiap tahun juga kita diperbaiki dan direvisi insentifnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tadi sudah banyak hal disampaikan oleh teman-teman semuanya, juga dari Pak Rio. Di sini saya mungkin akan sedikit lebih panjang karena ya terkait MPP masa persiapan pensiun. Yang pasti saya mengucapkan selamat dan sukses untuk APL. Itu yang pertama. Karena apa? Karena dengan APL inilah saya yang semula tidak mengerti apa-apa jadi mengerti lebih banyak, terutama di dunia marketing. Karena background saya adalah seorang security dulunya itu. Nah, di sini yang paling berkesan di Palu itu apa? Yang paling berkesan di Palu sesuai dengan nyanyian yang dibawakan oleh Mas Taufik tadi, engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Kemana arahnya atau keterkaitannya dengan apa? Saya, mohon maaf teman-teman ya, saya jadi supervisor pertama kali itu diangkat itu langsung di Palu. Nah, kemudian dipulangkan ke Jawa, pikiran saya nggak kesini lagi. Ternyata tarik ke sini lagi sampai pensiun. Nah, jadi itulah engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Terima kasih itu. Jadi saya benar-benar bangga dan bahagia sekali dengan penuh semangat yang bergelora terus setiap saat. Saya merasakan bahwa kehidupan saya, terutama untuk pengalaman-pengalaman dunia marketing, pengalaman mencari uang, ada dan banyak saya peroleh dari APL. Dari security, di situ saya mendapatkan pelajaran itu kita harus
Kemudian di dunia sales, pelajarannya adalah kita mengenal banyak orang dengan berbagai macam karakteristik masing-masing individu manusianya. Tapi yang paling berkesan saya menjadi seorang sales sehingga menjadi supervisor ini, saya tahu namanya lorong-lorong yang tidak pernah saya kenal. Habis ini saya kasih mati. Jadi saya kalau lorong yang saya lewati ada namanya, bukan lorong yang tanpa nama. Lorong sempit yang lorong lebar sudah akan lewat. Oke. Terima kasih banyak khususnya dalam hal ini Pak Rio. Dulu waktu 2013 ini Pak Rio mungkin masih sudah lupa, saya ingat betul. Saya jadi supervisor pertama kali itu yang namanya komputer, saya nggak paham bagaimana men-setting seorang salesman dengan target dan sebagainya, bla bla laporan dan sebagainya. Demi Allah, di tempat ini, di tempat yang mulia yang saya senangi ini, Tempat mulia. Pak Rio adalah saksi yang memberikan wacana positif untuk saya. Sampai Pak Rio itu mohon maaf Pak, dulu ruangan Pak Rio di sini, saya bawa Pak Rio ke ruangan Unilag. Karena apa? Pak mohon maaf, saya kalau dijelaskan lewat kata-kata saya nggak bisa. Mohon Pak, Bapak bantu saya untuk langsung di hadapan komputer praktek. Demi Allah, Pak Rio tidak keberatan. Terima kasih Pak Rio atas dukungannya. Dari situlah saya merasakan bahwa awal-awal saya kerja di sini, kolaborasi dimulai dari kepala cabang. Jadi kalau kepala cabangnya itu sudah kita ajak kolaborasi, sudah positif dan bersedia, saya yakin ke bawahnya tinggal blender, istilahnya ikut saja. Oke, ya. Jadi harapan saya di sini ada dua untuk tahun 2023 Pak Rio. Yang pertama, kita ini untuk tahun 2023 itu banyak perubahan. Kemarin saya waktu hasil meeting dari Jakarta kemarin, perubahan yang pertama yang jelas standarisasi dari regulasinya berubah. Internal Unilag dulu saya cover untuk all PBM. Untuk tahun 2023 harus dilebur menjadi master listnya salesman. Jadi Didi punya PBF, Okta punya PBF, Ramdan malah banyak outletnya di luar sana. Jadi harapan saya teman-teman untuk suatu perubahan itu mohon bersedia dengan ikhlas, dilewati dulu, lewat dulu. Perubahannya apa nanti baru kita tahu. Tanpa kita lewat perubahan apapun kita tidak akan pernah tahu. Ya, apalagi ditambah nih Mr. Okta, malu bertanya sesat di jalan. Dan Malu kalau bertanya. perubahan itu kita lewati, ternyata contoh nih perubahan dari jalan yang semula itu bergelombang, ternyata setelah kita lewati dibangun semua jadi lurus. Jadi perubahan yang namanya regulasi sebaiknya kita lewati dulu. Tentang apa yang terjadi di sana di tengah perjalanan, Sudah mewakili saja. kita lakukan lagi dengan smart. Sudah terwakili. Kita terima perubahan itu karena dengan perubahan itu kita akan menjadi lebih sukses. Untuk divisi lain, harapan saya sebelum saya meninggalkan Palu, teman-teman baik MPD, Pharma, terus SR yang lain, harapan saya mudah-mudahan tetap berkolaborasi dengan baik, bahkan ditingkatkan menjadi lebih, agar senantiasa Palu ini akan menjadi walaupun Palu ini paling kecil setelah yang Kupang ya, ini harapan saya ibaratnya walaupun kecil, tapi kalau yang namanya emas, biar kamu lempar ke lumpur pun orang pasti berebut mencarinya, bener nggak? Jadi harapan saya Palu ini bisa menjadi emas atau tolak ukur untuk cabang lain. Kesuksesan Palu ini di bawah kepemimpinan Pak Rio dan kolaborasi kita bersama.
di 2023 ini semuanya tanpa kecuali baik yang cetak maupun yang bawah diberikan kesehatan yang maksimal. Amin. Pola pikir yang lebih berkembang dan daya imajinasi yang lebih positif, sehingga apa yang menjadi program Pak Rio selaku kepala cabang kedepannya kita bisa support dan tidak merasa keberatan, sehingga sukses dan senantiasa selalu berkembang dengan lebih baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.